Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Nurisan dari semester 2 kelas PAI 2B. Di sini saya akan merangkum materi pembahasan ilmu pendidikan Islam yang telah saya pelajari di semester 2 ini sebagai bahan ujian akhir semester saya. Tunggu apa lagi? Langsung saja ke pembahasan. Baik, langsung saja kepada materi pembahasan yang pertama, yaitu peran pendidik dalam Islam. Dalam Islam, pendidik bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membimbing dan teladan. Seorang guru bertugas menanamkan nilai-nilai akhlak, keimanan, dan keilmuan secara seimbang. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi contoh utama dalam menginspirasi dengan akhlaknya, juga dengan perilakunya. Bukan hanya sekedar ucapan, melainkan juga mengenai akhlak, attitude, juga tingkah laku sehari-hari. Secara kompetensi, pendidik harus mempunyai 3 komponen berikut, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua metodologi, dan yang ketiga spiritualitas ataupun akhlak. Ilmu pengetahuan harus menguasai, terutama pendidik harus menguasai materi-materi yang akan diajarkan, terutama di pengajaran apa yang beliau kuasai atau yang beliau akan terapkan kepada peserta didik. Terus dari segi metodologi, mampu menyampaikan ilmu dengan cara yang efektif dan sesuai dengan karakter peserta didik berikut. Ada juga peserta didik yang cenderung pesimis ataupun merasa dirinya itu tidak penting. Nah, bagaimana cara pendidik menanamkan keilmuan kepada peserta didik yang seperti itu? Lalu selanjutnya, spiritualitas juga akhlak. Menjadi teladan melalui sikap dan perilaku sehari-hari seorang guru akan dicontoh dan diikuti oleh peserta didik lainnya supaya menanamkan contoh moralitas kepada peserta didik yang lain. Materi pembahasan yang kedua yaitu karakter peserta didik dalam Islam. Peserta didik dalam pandangan Islam adalah individu yang memiliki fitrah, yaitu potensi bawaan untuk menerima kebaikan. Mereka juga menganggap sebagai amanah yang harus dibina dengan kasih sayang, kesabaran, dan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Dan lanjut kepada materi pembahasan yang ketiga yaitu peran lingkungan pendidikan dalam Islam. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik. Dalam Islam, lingkungan pendidikan mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya harus bersinergi dalam menanamkan nilai-nilai Islam agar proses pendidikan berjalan holistik dan juga berkelanjutan. Lalu berlanjut kepada poin pembahasan yang keempat yaitu konsep evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam tidak hanya mengukur aspek kognitif tetapi juga efektif dan psikomotorik. Tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Peserta didik sebagai bahan refleksi dan perbaikan dalam proses pendidikan juga harus dikembangkan dengan cara perkembangan di dalam lembaga pendidikannya itu tersebut. Lanjut kepada poin kelima yaitu integrasi ilmu dan Islam dalam ranah pendidikan. Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat. Semua itu berjalan secara beriringan, dipandang sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan membangun peradaban. Oleh karena itu, pendidikan Islam mendorong integrasi antara ilmu agama dan juga ilmu umum dalam satu kesatuan nilai yang berbasis itu tauhid. Selanjutnya terkait inovasi dalam pendidikan Islam. Inovasi diperlukan untuk menjawab tantangan zaman. Dalam pendidikan Islam, inovasi harus tetap melandaskan nilai-nilai syariat. Contohnya bisa berupa penggunaan teknologi digital, pendekatan pembelajaran yang aktif, hingga model pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman. Lanjut kepada materi pembahasan yang terakhir yaitu adalah isu dan tantangan kontemporer dalam ranah pendidikan Islam. Pendidikan Islam di era kontemporer ini menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari krisis moral, kurangnya integrasi ilmu,
hingga tekanan globalisasi dan sistem pendidikan nasional yang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu dibutuhkannya upaya revitalisasi yang sesuai, mulai dari peningkatan kualitas guru, pembaharuan metode pembelajaran, serta penguatan nilai-nilai Islam agar pendidikan Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Mungkin cukup sekian materi pembahasan ilmu pendidikan Islam yang saya pelajari di semester 2 ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.